Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayani. Kali ini akan melampirkan tugas pre-teaching saya dengan materi kelainan pada sistem gerak dan teknologi modernnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Iya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu mau tanya nih, hari ini ada yang berhalangan hadir? Tidak, Bu. Oke, bagus. Semangat kali ya semuanya. Oke, pertama, Ibu mau bertanya lagi nih. Pada pertemuan terakhir, minggu lalu, kita ngebahas tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, Yohana? Tentang sistem gerak pada manusia, Bu. Iya, betul sekali, Yohana. Terima kasih, Yohana. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan pada sistem gerak di manusia, baik itu dari tulang maupun dari otot. Kita juga akan mempelajari teknologi modernnya untuk mendukung kelainan tersebut. Oke, kita bacakan dulu ya tujuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mendefinisikan kelainan pada tulang dan otot. Dan yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan teknologi terkini berkaitan dengan kelainan pada tulang dan otot. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Semoga kita bisa mencapainya ya. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya lagi nih. Sebelumnya, ada nggak sih di sini yang sering sakit punggung atau pinggang gitu saat duduk terlalu lama? Saya, Bu. Iya, Tasya. Kenapa? Kira-kira kenapa sih? Apa yang menyebabkan Tasya bisa sakit punggung? Ada yang tahu? Ya, Inggit silakan. Faktor umur, Bu. Ada-ada aja yang gitu ya faktor umur. Nah, kalau menurut Rahma gimana nih? Saat duduk posisi tubuhnya salah, Bu. Iya, bagus Rahma. Posisi duduk bisa menyebabkan Tasya sakit punggung. Dan jika dilakukan secara terus-menerus, itu bisa fatal, bisa menyebabkan kelainan. Tuh. Nah, ngeri ya. Jadi kita harus membiasakan duduk yang benar, posisi duduknya. Hati-hati ya anak-anak. Nah, Ibu punya video nih anak-anak, ayo perhatikan ya. Iya, ngeri banget ya videonya. Serem. Nah, kalau dilihat-lihat dari video yang tadi Ibu tayangkan, kira-kira kiper itu mengalami apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak? Patah tulang, Bu. Iya, baik. Jadi jika dilihat, kira-kira penyebab patah tulang itu apa sih? Kecelakaan saat berolahraga, Bu. Iya, betul. Jawaban yang lainnya? Penggunaan anggota badan yang berlebihan, Bu. Jadi tulangnya lebih menahan beban yang besar. Iya, bagus sekali Tasya dan Yohana. Terima kasih. Lalu selanjutnya, teknologi apa sih yang mendukung untuk penyembuhan dari penyakit patah tulang ini? Ada yang tahu? Operasi, Bu. Iya, selain operasi? Pemasangan tulang palsu, Bu. Bukan itu Yohana. Apa ya? Ada yang bisa jawab gak? Itu loh yang kalau di film-film yang warnanya biru-biru, kalau orang terus patah tulang kecelakaan itu dipasangin biru-biru, itu apa sih namanya? Itu gips, Bu, yang biru-biru kayak di film. Iya, betul Ingrid, namanya adalah gips yang ada di film ya. Bagus. Gangguan pada sistem gerak di manusia enggak cuma patah tulang loh teman-teman,
banget. Ayo kita perhatiin ya. Pertama ada kelainan pada tulang. Oh tadi kan ada 2. Kita tulis dulu. Hari ini kan kita belajar ada 2 kan. Pertama ada gangguannya. Ini ada teknologinya. Jadi gangguan ada di mana aja? Iya, kita ada di tulang dan otot. Teknologinya sama ya. Lanjut. Yang pertama di kelainan pada tulang. Pertama ada fraktura. Apa sih fraktura itu? Fraktura atau mengalami retak atau patah tulang akibat mengalami benturan keras. Misalnya karena kecelakaan. Lalu pemulihannya untuk kelainan ini dengan mengembalikan pada susunan semula secepat mungkin. Nah, pengembaliannya itu bisa dengan gips yang tadi disebutin Soleh Inggit. Untuk menyambung tulang patah ditambahkan pen atau platina. Setelah tulang mengalami pertumpukan dan menyatu, pen atau platina akan diambil kembali. Fraktura itu dibagi menjadi 2. Ada fraktura sederhana atau tertutup dan fraktura kompleks atau terbuka. Fraktura sederhana merupakan fraktura yang tidak melukai otot yang ada di sekitarnya dan tidak muncul ke permukaan kulit. Jadi dia patahnya itu di dalam. Bisa dilihat di gambar, patahnya di dalam ya, gak muncul ke permukaan kulit. Lalu ada fraktura kompleks terbuka, merupakan fraktura yang melukai otot atau organ yang ada di sekitarnya, bahkan dapat muncul ke permukaan kulit. Jadi patahnya muncul ke sini, keluar kulit ya, pokoknya patah gitu. Lalu ada green stick, ini masih masuk ke fraktura, merupakan fraktura sebagian yang tidak memisahkan tulang menjadi 2 bagian. Jadi patah, tapi kalau fraktura sebelumnya kan dia bisa jadi 2. Kalau ini belum sampai misal jadi 2 tapi patah di dalam gitu. Lalu ada komitot, merupakan fraktura yang mengakibatkan tulang terbagi menjadi beberapa bagian tetapi masih berada di dalam otot. Jadi ini terbagi menjadi beberapa bagian, nggak cuma 2 bagian, dan masih ada di dalam otot, nggak keluar dari permukaan kulit. Lalu ada mikrosefalus, merupakan gangguan pertumbuhan tulang tengkorak sehingga kepala berukuran kecil. Hal ini dikarenakan pertumbuhan tulang tengkorak pada masa bayi kekurangan kalsium. Jadi kalsium itu sangat penting ya anak-anak. Tapi jangan berlebihan juga, karena sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ada osteoporosis, merupakan gangguan pada tulang karena masa tulang yang menurun sehingga tulang menjadi rapuh. Nah, osteoporosis ini terjadi karena ketidakseimbangan hormon kelamin pada pria atau wanita. Biasanya osteoporosis ini dialami oleh orang lansia, tapi anak muda juga bisa. Jadi hati-hati dan tetap minum susu. Lalu ada rakitis, merupakan penyakit tulang yang disebabkan akibat kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D menyebabkan tulang menjadi tidak keras. Pada penderita rakitis terlihat bagian kaki melengkung menyerupai huruf X atau O. Bisa dilihat dari gambar ya. Selanjutnya ada artritis. Ya, tolong lihat, perhatikan dulu ke sini, jangan bengong. Ya, artritis disebabkan terjadinya peradangan yang terjadi pada persendian. Penyebab penyakit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metabolisme asam urat yang terganggu sehingga asam urat tertimbun pada sendi. Lalu yang kedua, penumpukan bahan kapur di antara 2 tulang sehingga mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Ya, selanjutnya kita masuk ke gangguan tulang belakang. Ini yang sering terjadi
sama kalian, sama Tasya juga bisa loh lama-lamaan. Yang pertama ada lordosis, yaitu keadaan tulang belakang yang melengkung ke depan. Tulang belakang yang melengkung ke depan, jadi bagian perutnya agak nonjol ke depan. Lalu kifosis, yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke belakang sehingga badan terlihat bongkok. Bongkok ya. Lalu ada skoliosis, yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke kanan. Dan terakhir ada subluxasi, yaitu gangguan tulang belakang pada segmen leher sehingga posisi kepala tertarik ke arah kiri atau ke kanan. Nah, saya lihat nih, ya kan? Ini ada skoliosis yang huruf S, ke kanan atau ke kiri. Lalu ada lordosis yang terlalu tegak, jadi bagian perutnya ke depan. Dan ada kifosis yang bongkok. Ini nggak bagus, ini bisa disebabkan dari cara duduk. Jadi kalian harus hati-hati sama cara duduk kalian. Oke. Nah, sebelum masuk kepada bab kelainan pada otot, kira-kira ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya, Tasya? Maaf Bu, saya izin bertanya, mengapa kalsium itu penting untuk tulang ya Bu? Iya, bagus pertanyaan Tasya. Terima kasih. Jadi, kalsium dibutuhkan sebagai nutrisi penting dalam pembentukan sebagian besar struktur rangka tulang ya. Nah, selain sebagai nutrisi, ada yang tahu nggak sih fungsinya sebagai apa lagi? Iya, Yohana? Untuk pertumbuhan jaringan tulang Bu selama proses tumbuh kembang atau pemulihan Bu. Iya, bagus sekali jawaban Yohana. Lalu kalau jika tidak ada kalsium nih dalam tulang, bisa menyebabkan apa sih anak-anak? Tulangnya jadi lemah Bu. Iya betul, tapi kurang tepat. Yang lain? Tanpa kalsium, tulang akan menjadi rentan dan rapuh Bu, karena kalsium dibutuhkan dalam metabolisme tulang. Iya, bagus semua jawabannya. Lalu selain itu menyebabkan apa sih anak-anak penyakit tulang yang tadi ibu sebutkan tuh, yang kekurangan kalsium, yang jadi keropos tulangnya, yang disebabkan yang bisa terjadi lebih sering di orang dewasa? Pengeroposan tulang ya Bu? Iya betul, Inggi, pengeroposan tulang atau bisa disebut osteoporosis. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, kelainan pada otot ya. Kelainan pada otot itu yang pertama ada atrofi, yaitu keadaan otot yang lebih kecil dan lemah. Kontraksinya disebabkan karena infeksi virus polio. Pemulihannya dengan pemberian latihan otot, pemberian stimulan, listrik, atau dipijat dengan teknik tertentu. Jadi bisa dilihat dari gambar, yang paling kanan ini yang ototnya besar itu adalah otot normal, sedangkan yang kecil nggak ngembang itu adalah atrofi. Gitu. Lalu ada tetanus, kondisi otot yang mengalami kejang terus-menerus. Penyebab penyakit ini karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Ketika terjadi luka, bakteri ini bisa masuk melewati luka yang terbuka tersebut. Biasanya keseringan orang-orang kena tetanus itu karena ketusuk paku yang berkarat. Nah, itu nggak cepet-cepet diobati dan dibawa ke dokter atau kemana gitu, itu bisa bahaya. Lalu ada kram otot. Otot yang berada dalam keadaan kejang, keadaan ini diantaranya disebabkan karena terlalu lama aktivitas otot secara terus-menerus. Jadi ototnya kejang. Ini bisa terjadi di paha depan, di paha belakang, juga sering terjadi di betis. Kayak ototnya tuh kayak tarik gitu loh, pokoknya sakit banget. Kalian pasti ngerasain juga kan. Lalu selanjutnya itu ada hipertrofi otot. Hipertrofi otot itu suatu keadaan otot yang lebih besar dan lebih kuat. Hal ini disebabkan karena otot sering dilatih bekerja dan berolahraga. Hipertrofi otot ini sering dimiliki oleh atlet binaragawan. Jadi yang ototnya pada keker-keker gitu loh, yang kayak mau meletus. Ya bisa dilihat dari gambar lah ya.
Ini yang normal dan ini yang mengalami hipertrofi otot. Lalu ada stiff atau kaku leher. Kesadaran. Lalu ada stiff atau kaku leher. Ini merupakan keadaan meradangnya otot trapesius. Hal ini disebabkan karena gerak hentakan secara tiba-tiba sehingga otot menjadi tertarik secara tiba-tiba. Selain itu, stres yang berat akan membuat kejang otot leher dan punggung. Rasa sakit itu akan hilang jika stres sudah menghilang. Jadi adanya di leher itu jadi kayak kaku gitu, sakit, kayak ketarik. Ada hernia abdominal nih selanjutnya. Itu kondisi usus melorot ke bawah disebabkan oleh sobeknya dinding otot perut. Bisa ada dari gambar. Jadi dinding otot perutnya ini sobek, terus ususnya jadi ke bawah gitu. Serem ya. Lalu ada fibrosis, yaitu pembentukan jaringan ikat fibrosa. Sel-sel otot skelet maupun alat jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat karena sel otot itu tidak mampu beregenerasi sehingga otot-otot ini akan melemah. Jadi ini adanya di paru-paru, di bronchiolus atau alveolus ya. Lalu distrofi otot. Distrofi otot merupakan penyakit kronis yang pada otot sejak anak-anak diperkirakan merupakan penyakit genetis atau bawaan. Jadi distrofi otot ini biasanya badannya jadi kecil, terus lemah, itu nggak seperti orang normal. Lalu mistenia gravis atau otot yang secara berangsur-angsur melemah dan menyebabkan kelumpuhan. Bisa dilihat contohnya ini ada di kelopak mata. Bisa mengalami kelumpuhan. Nah, sebelum masuk ke teknologi pada sistem geraknya, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Alhamdulillah tidak, Bu. Oke, bagus kalau tidak ada. Kita lanjut ya, tolong diperhatikan. Jangan ada yang ngobrol sendiri, jangan ada yang bengong. Nanti kalian tidak paham. Ya. Iya, anak-anak, jadi bab selanjutnya kita masuk ke teknologi pada sistem gerak. Perhatikan ya. Yang pertama, teknologi untuk patah tulang. Yang tadi nih, kita lihat video. Pertama ada pemasangan gips. Adalah pemasangan bahan kapur di sekitar tulang yang patah untuk membantu tulangmu tersangga dengan baik sampai sembuh kembali. Jadi pemasangan gips ini bertujuan untuk agar tulangnya tidak gerak kemana-mana sampai menyatu. Kalau misalnya tulangnya udah menyatu semua, baru deh gipsnya dilepas. Lalu ada pembidaian, yaitu menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Pembidaian bertujuan untuk menjaga agar tulang yang patah tidak bergerak kemana-mana. Ini sama kayak gips tadi ya. Yang ketiga ada pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan logam pada tulang yang patah. Nih bisa dilihat. Nah, pembedahan internal ini nanti logamnya bakal dilepas kalau misalnya tulangnya udah menyatu semua. Ini ya gips yang warna biru-biru. Lalu ada kanker dan tumor tulang. Yang pertama yaitu dengan kemoterapi. Pada dasarnya merupakan penggunaan obat yang kuat untuk membunuh sel-sel kanker. Namun kemoterapi ini bisa menyebabkan rambut rontok gitu. Terus ada radioterapi, itu dengan melakukan sinar radioaktif, misalnya sinar X atau sinar gamma. Lanjut ada gangguan lainnya nih. Gangguan lainnya yang pertama penggantian sendi yang merupakan pembedahan untuk mengganti sendi rusak dengan logam. Jadi kalau misalnya sendinya rusak diganti dengan logam. Lalu ada transparansi sumsum, yaitu proses transfer sumsum merah dari donor ke resipien di sumsum tulang. Lalu ada tangan bionik. Kalian tahu kan tangan bionik? Itu untuk menggantikan tangan asli yang sudah tidak mampu lagi berfungsi baik. Jadi tangannya kayak robot.
Ini bisa dilihat dari gambar. Ini juga bisa di kaki. Ya. Ada kursi roda, bisa membantu mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu ada viskosuplementasi atau penyuntikan asam hyaluronik ke selah sendi. Ya. Nah, udah nih. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, jika tidak, Ibu akan membagikan tugas diskusi. Kelompok dibagi menjadi 2 kelompok ya. Rahma Yohana kelompok 1 dan Inggi Tasya kelompok 2. Ini tasnya. Ibu berikan waktu 5 menit ya anak-anak. Ini singkat aja sih isinya. Isi singkat dan nanti dipresentasikan hasil diskusi kita bahas bersama. Oke, 5 menit dari sekarang. Iya anak-anak, waktunya cukup sudah 5 menit. Ayo kumpulkan, mari kita bahas bersama. Kumpulkan. Terima kasih. Tolong kelompok 1 untuk menjelaskan jawaban nomor 1 yang ada di tabel, dan kelompok 2 nomor 2 ya, 2 dan 3. Ya, ayo silakan kelompok 1. Dalam tabel, gambar pertama yaitu skoliosis, yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke samping kiri atau kanan. Gambar kedua yaitu lordosis, keadaan tulang belakang yang melengkung ke depan. Dan gambar yang ketiga ialah kifosis, yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke belakang sehingga badan terlihat bongkok. Selanjutnya, menurut hasil diskusi kami, untuk nomor 1 yaitu macam-macam gangguan tulang, fraktura, mikrosefalus, osteoporosis, lalu ada rakitis, ada artritis, dan gangguan tulang belakang lainnya. Iya, bagus sekali kelompok 1. Tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Jadi Bu, contohnya itu pada kesalahan duduk itu pertama ada posisinya tuh terlalu bungkuk kayak gini. Terus ada juga yang condong ke kiri atau ke kanan, pokoknya ke sebelah sisi. Sama duduknya yang terlalu tegak, jadi ya terlalu tegak gitu Bu, seperti itu. Ya Bu, jadi jawaban nomor 2 itu cara alami menjaga kesehatan tulang dengan makan sayuran, latihan kekuatan dan latihan beban, penuhi kebutuhan protein, makan makanan tinggi kalsium, penuhi asupan vitamin D dan K. Iya, bagus kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Bu. Iya, tidak. Oke, bagus semua jawaban dari teman-teman. Kalian sudah tepat mengenai kelainan pada sistem gerak dan juga teknologi modern. Jadi, kesimpulan hari ini dibacakan yang anak. Kesimpulan hari ini untuk kelainan atau gangguan pada tulang itu ada fraktura tertutup atau terbuka, lalu ada green stick maupun comminuted, lalu ada mikrosefalus, ada osteoporosis, rakitis, artritis, dan gangguan tulang belakang lainnya. Sedangkan kelainan pada otot itu ada atrofi, ada tetanus, ada kram otot, ada hipertrofi otot, ada kaku leher, ada hernia abdomal, apalagi tadi fibrosis, lalu distrofi otot, miastenia gravis, dan juga masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada teknologi modernnya. Tadi bisa menggunakan pemasangan gips untuk patah tulang, pembidaian. Lalu tadi juga ada tangan bionik, ada radioterapi dan kemoterapi untuk kanker dan tumor, penggantian sendi, transplantasi sumsum, kursi roda, dan lain sebagainya. Ya, nah, sudah semuanya anak-anak. Berhubung waktunya sebentar lagi bel habis, jadi Ibu cukupkan sampai sini dulu. Untuk sebentar.
Untuk penugasan selanjutnya, silahkan buka buku paket halaman 127, itu dikerjakan nomor 1 sampai 10. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya akan Ibu nilai ya. Jadi sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.